Hai semua, selamat datang dengan saya Effendi Wang. Tahun ini lagi panas-panasnya masuk ke tahun politik. Yuk kita seru-seruan untuk menganalisa potensi, energi dari capres dan cawapres kita di 2024. Nah, di kesempatan pertama kali ini saya akan mencoba menganalisa kecocokan antara capres dan cawapres. Siapa sih sebenarnya di antara tiga calon presiden dan wakil presiden yang paling cocok ya secara hitung-hitungan saya ya. Tentu ini hitungannya masih nanti saya akan lebih mendalam di video-video berikutnya. Ini baru analisa kulitnya dulu ya, yang paling gampang. Yuk kita mulai ya. Dari tiga pasangan ini, Anies Baswedan dan Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo, kita lihat tanggal lahirnya ya. Anies 7 Mei 1969, Muhaimin 24 September 1966, Ganjar 28 Oktober 1968, Mahfud 13 Mei 1957, Prabowo 17 Oktober 51, Gibran 1 Oktober 1987. Teman-teman kalau lihat dari tanggal lahirnya, menarik loh. Kenapa menarik? Di sini cuma ada dua namanya sunshine atau dua zodiak, yaitu Libra dan Taurus. Ya, Libra dan Taurus mendominasi. Oke, jadi capres kita ini tipe-tipe Libra atau Taurus ya, di antara dua itu ya kombinasinya. Yuk kita cek, kita analisa, kita lihat. Yuk, go. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, lihat di sini saya perbesar dulu. Lihat di sini bahwa kita lihat dari life path-nya dulu, jalan ninjanya masing-masing. Nah, jalan ninjanya Anies kalau dilihat dari tanggal lahir, Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud, Prabowo dan Gibran, yang paling sama mirip itu Anies dan Muhaimin. Dia sama-sama 10. Ya, sama 10 artinya 1. Sedangkan Ganjar itu 358, Mahfud 314. Ini secara numerologi ya teman-teman ya. Ini saya analisa secara numerologi. Prabowo 257, Gibran 279. Ya. Sebenarnya menarik loh. Menariknya apa? Yang cocok atau memang berjodoh gitu ya. Berjodoh cocok itu sebenarnya Anies dan Muhaimin. Karena dia sama-sama 10. Dia mirip. Tapi kebetulan kalau satu sama satu itu kecenderungannya kurang cocok. Memang suka ketemu tapi nggak cocok loh. Dia sama-sama 10. Ini kalau saya lihat sebenarnya Anies dan Muhaimin ini sama-sama dominan, sama-sama mau. Sebenarnya Muhaimin pun dorongannya kalau saya lihat ya lebih, kalau bisa ya presiden lah, nggak wakil gitu loh ya. Kalau bisa itu. Jadi itu mau Anies dan Muhaimin. Nah, Ganjar dan Mahfud dia 8 dan 4. Nah, 8 dan 4 itu secara numerologi itu cocok. Sedangkan Prabowo dan Gibran 7 dan 9 itu boleh dibilang kurang cocok. Oke, seperti itu. Itu kode life path-nya dari jalan ninjanya ya. Itu. Nah, life path-nya apa sih? Jalan ninja itu artinya apa? Kalau satu ya lebih mandiri, dominan, independen ya. Kalau Ganjar 8 pekerja keras, Mahfud 4 terstruktur atau mengikuti aturan-aturan. Ya, cocok ya. Prabowo 7 pemikir, ya, pemikir kritis, dan Gibran 9 ya orangnya optimis dan berpikiran luas. Itu. Sedangkan kita kalau lihat dari Low Sugrit itu si calon wakil presiden itu mendukung saya, energinya mensupport gak sebenarnya sama calon presidennya. Jadi wakil dia benar-benar mengisi kekosongan nggak? Kalau saya lihat, teman-teman lihat dari angkanya, Anies sama Muhaimin jelas si Muhaimin ya, Pak Muhaimin ini mensupport dua energi angka 2 dan energi angka 4, energi perhatian, energi feminim dan energi kestrukturan ya. Sedangkan Mahfud memberikan kekuatan energinya banyak, 3 ya, energi angka 3 ya, take action ya, yang mendorong untuk berani bergerak, pokoknya bablas saya. 5 berani mengeksplor ya, berani melewati batas-batas, berani ya
sesuatu yang nggak kaku lah, ya. Dan seperti itu ya. Dan angka 7, ya, 7 itu kritis, ya. Jadi mensupport, mengisi energi Ganjar yang tidak ada energi 3, 5 dan 7 ini. Jadi ini paling kuat nih, ya. Kalau tadi dan Anies Muhaimin mensupport 2 energi, sedangkan ini Mahfud mensupport 3 energi. Sedangkan Prabowo, ya, dan Gibran tuh hanya mensupport 1 energi 8, yaitu energi pekerja keras. Itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah lihat kalau dari live pad dan Lowsu, ini saya kasih tanda merah dan hijau juaranya ya. Juara yang pertama di live padnya itu si pasangan Ganjar Mahfud. Di Lowsu juga yang paling juaranya itu Ganjar Mahfud, ya. Itu. Nah, kita lihat ketiga. Kekurangannya, ya. Kalau dia lihat dari energi tanggal lahirnya, Anies Muhaimin kurang energi 3 dan 8. Ya. Kurang energi 3, kurang energi pro action. Nanti actionnya nih banyak ngomong tapi actionnya kurang gitu ya, energinya kalau lihat dari pembacaan ini. Terus energi 8 ya, kurang bekerja keras. Jadi cenderung pasif ya pasangan ini energinya. Nah, kekurangannya ya itu energinya. Sedangkan Ganjar Mahfud potensi, ini saya ngomong potensi, semuanya potensi, bukan kebenaran ya, potensinya adalah 4 ya. Kekurangannya nanti adalah ya mungkin nanti agak tidak terlalu terstruktur sekali ya, karena ini kedua pasangan ini gayanya mirip-mirip, agak mirip gaya-gaya rock and roll juga dua-duanya ya. Itu. Sedangkan Prabowo Gibran kosongnya banyak sekali, kosong di angka 2, 3, 4 dan 6. Nah, kekurangan ini bukan saya yang buat ya teman-teman. Kekurangan ini dilihat dari angka yang hilang dari tanggal lahir masing-masing, angka yang nggak ada. Itu ya, yang Prabowo Gibran paling kosongnya paling banyak. Itu ya 2, 3, 4, 6. Itu. Jadi juaranya siapa lagi? Ganjar dan Mahfud. Di sini saya netral ya, saya nggak mensupport yang manapun. Ini hitung-hitungan karena nanti mungkin di video-video berikutnya di analisa sudut pandang lain itu mungkin pasangan lain yang lebih dominan ya. Ini kebetulan analisa kecocokan antara capres dan cawapres. Lalu yang berikutnya, kelebihan. Nah, kelebihan energi berapa? Nah, dominan angka 9 dan 6, Anies dan Muhaimin, sedangkan Ganjar 1 ya, sedangkan Prabowo satunya banyak banget. Nah, satu yang banyak ini justru energi yang berlebihan justru kurang baik biasanya, cenderung malah tidak mau mendengarkan orang lain ya, karena energi dominannya besar, energi 1 ya besar. Sedangkan Ganjar Mahfud satunya nggak terlalu banyak, cenderung stabil. Menjadi kelebihan ini justru dia menjadi mandiri, mungkin nggak terlalu tergantung dengan utang luar negeri dan lain-lain, nggak terlalu bergantung dengan luar, berdiri mandiri. Itu ya. Sedangkan Anies Muhaimin ini juga bagus ya, karena lebihnya nggak banyak banget ya, tapi lebihnya di angka 9 dan 6, optimis dan kekeluargaan. Jadi kalau Anies Muhaimin teman-teman lihat cenderung akrab, pasangan ini pasangan yang paling akrab, kekeluargaan dan paling optimis, walaupun mungkin dari segi statistik dia persentasenya paling rendah ya, tapi mungkin ini paling optimis, pasangan paling optimis dan paling cocok lah kekeluargaan ya. Itu. Sedangkan juara di kelebihan ini adalah Ganjar, Mahfud dan Anies. Saya kasih hijau ya. Nah, itu. Nah, sedangkan dari perbintangan sunshine, Anies Muhaimin itu Taurus dan Libra. Libra, Mahfud Taurus. Sedangkan Prabowo Gibran itu Libra dan Libra. Semuanya cocok ya. Semuanya cocok. Libra sama Libra cocok, Libra sama Taurus cocok. Itu ya. Taurus itu kan tipenya apa? Ada jealousnya ya. Jadi cenderung jealous, cenderung keras kepala ya, tapi sabar.
Itu. Jadi Anies dan Mahfud ini ada tipe-tipe jealous, keras kepala, ya, tapi sabar. Lalu makanya nanti yang kalau ada perbedaan pendapat itu keras sekali. Itu. Sedangkan Libra, ya, tipenya walaupun sedikit ada, kalau di Libra tuh ada namanya genit, saya ada sedikit diplomatik, tidak memikirkan orang lain, ya. Libra sedikit bimbang, itu ya. Tapi kecocokan semuanya cocok. Jadi teman-teman boleh lihat ya, di sini yang paling dominan, paling kasih bintang juaranya siapa menurut teman-teman? Dari analisa sementara ini, yang paling juara adalah di analisa pertama ini dari saya adalah Mahfud dan Ganjar dan Mahfud. Oke teman-teman, ini analisa dari saya. Ditunggu analisa berikutnya, saya akan selalu update dan nggak selalu bahas tentang capres dan cawapres, tapi bahas juga dengan hal-hal lain ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi prediksi pembacaan energi, WhatsApp aja. Tinggal WhatsApp, biayanya nggak usah pusing. Yang tinggal teman-teman WhatsApp aja dulu apa kebutuhan teman-teman. Semoga saya bisa bantu kasih masukan lewat pembacaan energi. Oke, thank you. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.